nama saya Nana. Sekarang Nana duduk di bangku SMA kelas 3 nih kawan. Cita-cita Nana adalah menjadi seorang guru. Nana pernah mendengar bahwa untuk bisa menjadi seorang guru, kita harus dapat merancang proses pembelajaran dengan baik. Salah satu hal yang harus kita rancang sebagai guru dalam proses pembelajaran adalah bahan ajar. Tapi Nana belum tahu nih isi bahan ajar pembelajaran itu gimana ya? Oh iya, kan Nana punya teman-teman dari anggota kelompok 4 kelas 5J yang dapat menjelaskannya kepada Nana. Teman-teman Nana bernama Ananda, Wilwa, Diki, dan Ita. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itulah, sebelum teman-teman Nana menjelaskan materi isi bahan ajar pembelajaran, ada baiknya bagi mereka untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Nanda Sawitri dengan NIM 2111031493, nomor absen 22 dari kelas 5J. Nah, baik, perkenalkan nama saya Putu Dika Diputra dengan NIM 2111031347 dengan nomor absen 17 dari kelas 5J. Baik, perkenalkan saya Imadi Wiwagunanta dengan NIM 21103447 dengan nomor absen 21 dari kelas 5J. Perkenalkan nama saya Ita Diemuri Hareva dengan NIM 2111061009 nomor absen 26 dari kelas 5J. Baik, itu tadi teman-teman Nana yang akan menjelaskan materi terkait isi bahan ajar pembelajaran. Untuk penjelasan materi dan sesi diskusi nanti akan dimoderatori oleh teman Nana yang bernama Ananda. Untuk itu, bagi teman-teman yang sekiranya memiliki pertanyaan terkait penjelasan materi anggota kelompok 4 sebelumnya, dipersilahkan untuk mencatat pertanyaannya dan diajukan pada sesi diskusi nanti. Untuk itu, Nana izin undur diri ya kawan. Selamat menonton penjelasan materinya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kami dari anggota kelompok 4 kelas 5J akan mempersembahkan video pembelajaran terkait isi bahan ajar pembelajaran. Tujuan dibuatnya video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan bahan ajar yang diampu oleh Bapak Dr. Iko Maksudarma SPD MPD dan Bapak Alexander Hamonangan Simamora SE MPD. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke penjelasan materinya. Baik, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kami selaku anggota kelompok 4 kelas 5J akan menjelaskan suatu materi terkait isi bahan ajar pembelajaran. Adapun pokok bahasan yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama terkait jenis isi bahan ajar, sumber penulisan isi bahan ajar, dan yang terakhir yakni mengenai penataan ilustrasi. Baik, untuk materi pertama terkait jenis isi bahan ajar ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, jenis bahan ajar dapat dibedakan dari beberapa kriteria pengelompokannya. Menurut Kuesioner pada tahun 2008, pembagiannya adalah sebagai berikut. Pembagian yang pertama yakni jenis bahan ajar berdasarkan subjeknya. Jenis bahan ajar berdasarkan subjeknya dibagi atas dua, yakni bahan ajar yang sengaja dirancang untuk belajar dan bahan ajar yang tidak dirancang namun dapat dimanfaatkan untuk belajar. Bahan ajar yang sengaja dirancang untuk belajar, contohnya seperti buku, handouts, LKS atau lembar siswa hingga modul, sedangkan bahan ajar yang tidak dirancang namun dapat dimanfaatkan untuk belajar, contohnya seperti clipping, koran, film, iklan, hingga berita. Lalu selanjutnya, jenis bahan ajar sesuai pengelompokan kuesioner ini adalah jenis bahan ajar ditinjau dari fungsinya. Jenis bahan ajar ditinjau dari fungsinya dibedakan dalam beberapa kelompok, yaitu bahan presentasi, bahan referensi, dan bahan belajar mandiri. Bahan presentasi adalah sesuatu yang diperlukan dan juga dipergunakan untuk menyampaikan presentasi di depan umum. Pemilihan bahan presentasi tidak boleh sesuka hati. Seorang penyaji harus memperhatikan dan juga mempertimbangkan beberapa hal seperti audiens hingga durasi presentasi itu sendiri. Selanjutnya adalah bahan referensi. Bahan referensi adalah suatu bahan yang berisi informasi yang dijadikan sebagai rujukan atau petunjuk dengan mempertegas suatu pernyataan. Bahan referensi dapat ditemukan pada buku, internet, jurnal, karya tulis, majalah, hingga surat kabar. Jenis bahan ajar ditinjau dari fungsi yang terakhir adalah bahan ajar mandiri. Bahan ajar mandiri adalah bahan ajar yang dapat dipergunakan oleh siswa secara mandiri dalam proses pembelajaran, misalnya modul dan lain sebagainya.
Nah, jadi dalam memilih jenis isi bahan ajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan oleh seorang guru. Faktor pertama yang harus dipertimbangkan adalah karakteristik peserta didik. Seorang guru harus dapat mempertimbangkan gaya belajar, tingkat pengetahuan, dan kebutuhan individu peserta didik itu sendiri. Lalu, faktor kedua yang harus dipertimbangkan adalah terkait mengenai tujuan pembelajaran. Isi bahan ajar yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga proses pembelajaran akan dapat berjalan dengan maksimal. Faktor selanjutnya adalah terkait kompleksitas materi. Hal ini penting untuk diperhatikan. Ketika terdapat materi yang kompleks, maka memungkinkan guru untuk dapat mengombinasikan berbagai jenis bahan ajar untuk memastikan tercapainya pemahaman siswa yang komprehensif. Lalu, faktor keempat yang harus diperhatikan oleh guru itu adalah terkait ketersediaan sumber daya. Dengan adanya hal tersebut, maka seorang pendidik harus dapat memastikan bahwa jenis bahan ajar yang dipilih dapat diakses dan dipergunakan dengan baik oleh seluruh peserta didik. Baik, sekian paparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Diki. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan mempelajari mengenai sumber penulisan isi bahan ajar. Nah, menurut Pandangan Peluang tahun 2001, terdapat 3 cara yang dapat ditempuh dan dilakukan oleh seorang dalam menyusun bahan ajar, yaitu yang pertama, menulis sendiri, yang kedua, penguasaan kembali, dan yang ketiga, penataan informasi. Nah, yang pertama, menulis sendiri. Selain penguasaan bidang ilmu, untuk dapat menulis sendiri bahan ajar diperlukan kemampuan menulis bahan ajar sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, yang kedua, pengemasan kembali. Penulis tidak menulis bahan ajar sendiri dari awal, tetapi dapat memanfaatkan buku-buku teks dan informasi yang sudah ada di pasaran untuk dikemas kembali. Nah, untuk yang ketiga, penataan informasi. Proses ini disebut pula dengan mengkompilasi seluruh bahan atau materi perkuliahan yang diambil dari buku teks, jurnal ilmiah, artikel, dan lainnya. Nah, baik, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari mengenai penataan ilustrasi. Nah, untuk selanjutnya adalah pengertian ilustrasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ilustrasi adalah sebuah gambar untuk membantu memperjelas sebuah buku, karangan, dan lain-lain. KBBI juga mengatakan bahwa ilustrasi adalah sebuah penjelas tambahan untuk menjelaskan sebuah paparan. Nah, dari pengertian di atas, ilustrasi adalah bahasa dalam bentuk gambar yang dapat diterima oleh pembaca agar lebih komunikatif. Berikut adalah contohnya. Yang pertama, ketika kita membaca sebuah majalah, gambar-gambar yang menarik perhatian kita akan membuat kita tertarik untuk membaca dan mempelajari isi dari majalah tersebut. Nah, yang kedua, jika kita membaca buku teks anatomi manusia seperti mapel biologi, kita akan kesulitan mempelajarinya kecuali didukung oleh gambar anggota badan atau tengkorak tubuh manusia. Nah, yang ketiga, jika kita membaca koran tentang bencana di suatu tempat, alangkah baiknya jika memiliki gambar terkait hal tersebut untuk membantu tulisan menjadi lebih komunikatif. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari Diki. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wilwa. Teman-teman semuanya, jangan bosan-bosan ya menonton video pembelajarannya, sehingga setiap pemaparan materi kita dapat kalian serap dengan utuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan dan fungsi diisikannya ilustrasi di bahan ajar, yaitu yang pertama, tujuan penggunaan ilustrasi di bahan ajar, yaitu untuk memperjelas atau memperkuat penyampaian informasi yang disampaikan di bahan ajar tersebut. Nah, maka dari itu ilustrasi sangatlah penting di dalam bahan ajar. Baik, selanjutnya di sini ada fungsi ilustrasi. Nah, fungsi ilustrasi terbagi menjadi 4, yaitu deskriptif, fungsi analitis, fungsi ekspresif, dan fungsi kuantitatif. Nah, yang pertama saya jelaskan yaitu fungsi deskriptif. Nah, fungsi deskriptif ini yaitu fungsi dari ilustrasi untuk menjelaskan dengan kalimat panjang. Nah, yang kedua, fungsi ekspresif. Nah, fungsi ekspresif ini menjelaskan suatu ilustrasi dengan mimik wajah. Yang ketiga, fungsi analitis atau struktural, yaitu
menunjukkan ilustrasi itu dengan rincian-rincian secara detail. Nah, yang keempat, yang terakhir yaitu fungsi kuantitatif, yaitu kuantitatif memperhitungkan jumlah dan hubungan antara variabel dan dua data. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis ilustrasi. Nah, yang pertama yaitu daftar atau tabel. Nah, di daftar ini yang memuat informasi mengenai suatu hal yang dapat dikategorikan ke dalam ilustrasi. Daftar tersebut disajikan dengan huruf dan angka-angka. Nah, selanjutnya yaitu diagram. Nah, diagram ialah rincian sesuatu yang ditampilkan secara visual untuk membagi beberapa data. Selanjutnya yaitu ada grafik. Nah, grafik adalah gambar sederhana yang menggunakan titik-titik, garis atau gambar. Kadang-kadang grafik dilengkapi pula dengan lama-lama. Nah, selanjutnya di sini ada kartun. Kartun adalah suatu gambar interpolatif yang simbolis mengenai sikap seseorang. Nah, kartun ini bisa menggambarkan situasi atau kejadian tertentu. Kartun sering digunakan untuk menyampaikan pesan secara cepat dan ringkas kepada masyarakat. Baik, itulah paparan materi dari Wilwa. Untuk materi bagian terakhir akan dijelaskan oleh Ita. Baik, sekarang yaitu poin kelima, gambar atau foto. Gambar atau lukisan adalah suatu visualisasi objek yang bersifat konkret dan realistis pada foto. Visualisasi objek menjadi lebih otentik dibanding gambar. Baik gambar maupun foto dapat digunakan untuk melukiskan sesuatu dan untuk mengatasi keterbatasan ruang, waktu, serta pengamatan. Poin keenam yaitu sketsa. Sketsa merupakan draft kasar atau gambar yang menggunakan garis-garis sederhana dalam menggambarkan bagian-bagian pokok suatu objek tanpa detail. Poin ketujuh yaitu simbol. Simbol merupakan suatu sajian grafis yang bermaksud menunjukkan suatu ide, proses, atau konsep tertentu. Poin kedelapan yaitu skema. Skema merupakan suatu gambaran kasar dan sederhana tentang suatu rangkaian objek. Selanjutnya yaitu fungsi caption atau keterangan dalam ilustrasi. Keterangan atau caption adalah kata-kata yang ditumbuhkan pada suatu ilustrasi dan kata-kata tersebut dimasukkan untuk menunjukkan isi ilustrasi tersebut atau mengarahkan perhatian pembaca kepada objek serta dapat berfungsi menengah terjadi kesalahpahaman. Contoh caption atau keterangan pada ilustrasi yaitu dua orang yang saling menjaga jarak dan menggunakan masker untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Baik, itulah tadi persembahan video dari anggota kelompok 4 kelas 5J. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata selama kami menjelaskan materi sebelumnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Gimana teman-teman video pembelajarannya? Keren kan? Iya dong. Penjelasan materi dari anggota kelompok 4 sudah bagus dan Nana dapat memahaminya. Untuk itu, semoga penjelasan yang telah dilakukan sebelumnya dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan di masa depan, cita-cita Nana untuk menjadi guru profesional dapat tercapai dengan maksimal. Sampai jumpa lagi kawan di lain waktu. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Dadah!